Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat subuh yang ulul hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita adalah nikmat ditunjukkannya kita di jalan yang lurus, sehingga kita sampai saat ini masih berada dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman atau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan urusan terbesar kita dalam kehidupan ini. Iman kepada Allah merupakan modal terbesar yang kita miliki di dalam menjalani hidup ini. Beriman kepada Allah, iman yang ada dalam diri kita dan tauhid kita kepada Allah SWT merupakan barang yang paling berharga dalam kehidupan ini, sehingga kita harus senantiasa menjaganya, memeliharanya, memupuknya, sehingga iman, keyakinan dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki kekuatan, memiliki kejujuran, terhindar dari segala macam bentuk keraguan-keraguan yang justru itu bisa mengikis keimanan kita atau bahkan menjadikan kita menjadi orang yang awalnya beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, menjadi orang yang ingkar atau menjadi orang yang kufur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sepanjang perjalanan hidup kita, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mengalami lintasan-lintasan pemikiran yang mengarah kepada keingkaran-keingkaran, keraguan-keraguan terhadap keesaan Allah, kekuasaan Allah, keberadaan Allah, ataupun segala sesuatu yang sifatnya ghaibiyah,
yang tidak bisa diindra oleh panca indera kita. Lalu terkadang ada lintasan sebuah pertanyaan, betulkah, bagaimanakah, seperti itu. Lalu secara pribadi terkadang ada lintasan-lintasan yang lewat di pemikiran kita. Terkadang ketika membaca dan lain sebagainya, kadang dalam kesendirian kita tiba-tiba muncul lintasan seperti itu, maka ketahuilah bahwa itu sesungguhnya adalah yuwaswisu fi syudurin nas. Jadi itu sesungguhnya adalah bisikan syaitan. Pertanyaannya, apakah itu menggugurkan keyakinan kita kepada Allah? Tidak. Selama kita tidak meyakini, tidak menuruti, tidak mengambil sebuah tindakan dari apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika muncul sebuah keraguan itu. Ya, karena dalam kaidah usul fikih dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan itu tidak bisa hilang disebabkan karena adanya keraguan. Apalagi itu tadi hanya sebuah lintasan-lintasan pikiran yang memang diluncurkan oleh syaitan laknatullah alaihi untuk menggoda kita. Makanya ini perlu kita sampaikan. Kalau memang Bapak Ibu sekalian alhamdulillah tidak pernah terlintas seperti itu, berarti aman. Ya, tapi yang namanya manusia ulun yakin ya, lintasan-lintasan gangguan syaitan yang mengganggu kita, ya, yang itu bisa mengikis keimanan kita, mengganggu kita dengan keraguan-keraguan, itu sepanjang hidup kita itu kita akan temukan. Apalagi di zaman yang serba penuh dengan fitnah saat ini. Jadi syaitan baik dalam wujud aslinya ataupun dalam bentuk manusia, dalam hal ini adalah mereka musuh-musuh Islam, itu tidak akan pernah berhenti, Pak. Tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Karena syaitan dalam bentuk wujud asli kan sudah berikrar, bahkan minta izin kepada Allah, dan Allah pun izinkan. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Mereka ingin mencari teman. Sementara manusia yang notabene-nya non muslim, ya, dalam artian orang-orang kafir, mereka juga sudah berikrar, walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah berhenti mereka berjuang untuk bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang murtadin, menjadi orang-orang yang kufur, menjadi orang yang keluar dari millatul Islam, keluar dari agama Islam. Sehingga mereka pun akan gencar untuk menyebarkan paham-paham mereka, menyebarkan keyakinan-keyakinan mereka, ya, menyebarkan tulisan-tulisan mereka yang kadang kita sadari atau tidak, itu memunculkan sebuah pertanyaan yang mengarah kepada keraguan kita terhadap keimanan kita kepada Allah. Nah, ini perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian. Artinya di dalam
perjalanan hidup kita di dalam menitih keimanan, itu ada cobaan-cobaan yang pasti akan kita hadapi. Hal ini sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum ya'tihi syaitan fayaqulu man khalaqaka fayaqulu Allah fayaqulu man khalaqallah fa idza wajada dzalika ahadukum falyaqra amantu billahi wa rusulihi fa inna dzalika yudhibu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahadakum ya'tihi syaitan. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, salah seorang kamu akan senantiasa didatangi oleh syaitan. Kalau dalam Al-Quran, yuwaswisu fi syudurin nas, setan akan selalu membisikkan ke dalam dada manusia, akan selalu membisikkan dalam hati manusia. Di dalam hadis ini, Inna ahadakum ya'tihi syaitan. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan didatangi oleh syaitan. Fayaqul, lalu bertanya, Man khalaqaka? Siapa yang menciptakan kamu? Lalu diri kita akan menjawab, Allah. Allah. Allah yang menciptakan kita. Tapi setan tidak berhenti sampai di situ. Lalu setan mengarahkan pada sebuah pertanyaan, fayaqulu faman khalaqallah. Lalu kalau kamu diciptakan Allah, lalu siapa yang menciptakan Allah? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu sepertinya logis untuk ditanyakan. Tetapi pertanyaan seperti itu berbahaya. Jangan-jangan di balik sebuah pertanyaan itu ada sebuah pengingkaran. Ada sebuah pengingkaran. Ada sebuah ketidakpercayaan bahwa Allah adalah zat yang yang awal, yang paling awal dan tidak ada yang mengawal. Berarti kalau ada orang yang bertanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Berarti seakan-akan ada zat sebelum Allah itu ada. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah cara. Faida wajada dzalika ahadukum falyaqul amantu billah. Bila kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, fayaqulu amantu billahi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang Allah hormati, ini jawaban yang luar biasa. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini semua, ditanya orang, ya ketika berdiskusi, mungkin ketika berdebat, mungkin ketika kita lagi ngobrol dan lain sebagainya, lalu muncullah sebuah pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Atau pertanyaan-pertanyaan yang bersifat ghaibiyah, yang panca indera kita memang tidak mampu untuk menjelaskannya, tidak mampu untuk memberikan penjelasan. Apalagi mohon maaf, mungkin di tengah keterbatasan kita, maka supaya kita aman, katakanlah amantu billah. Karena sekali lagi akal pikiran kita tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat ghaibiyah, apalagi zat-zat yang berhubungan dengan zatillah, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan zat Allah.
Panca indera kita nggak memiliki kemampuan. Tetapi kita bisa mengenal Allah dengan apa yang didatangkan oleh Allah melalui kalamnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Maka keyakinan kita adalah Al-Haqqu mir rabbika fala takum minal mumtari. Apapun yang datang, Al-Haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtari. Fala takunanna minal mumtari. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang mumtari tadi. Jangan jadi orang yang ragu. Allah menjelaskan tentang surga. Kita kenal surga dari mana? Dari Al-Quran, dari Sunnah Rasul. Kita mengenal tentang Yaumul Qiyamah. Kita mengenal kekuasaan Allah. Kita mengenal kemampuan Allah. Kita mengenal kebesaran Allah. Kita mengenal ajaran Islam. Kita mengenal Al-Quran. Semuanya yang datang dari Allah, maka keimanan kita adalah Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanyalah datang dari Allah. Fala takunanna, itu fala takunanna larangan yang di dalamnya ada harfu takkid. Fala takunanna itu kan menunjukkan sebuah penekanan. Artinya jangan sampai, jangan sesekali kita ini menjadi orang yang ragu. Itu tadi, ragu dengan wujudillah, ragu dengan keberadaan Allah, ragu dengan kekuasaan dan kemampuan Allah, ragu dengan kebenaran Islam, ragu terhadap kebenaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran ataupun melalui lisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita merasa ragu, maka itu akan merusak keyakinan dan keimanan kita. Makanya Rasul SAW memberikan cara ketika mendapatkan sebuah pertanyaan seperti itu, maka supaya kita aman, cukup kita katakan amantu billah. Apalagi mohon maaf ya, anak-anak kita yang kuliah, kadang kita menghadapi dosen itu kan pintar-pintar, ya. Dosen itu kan punya teori ini, punya teori ini, punya teori ini dan sebagainya. Macam-macam kan dosen itu. Nah, kadang itu kalau kita nggak punya bekal yang betul-betul kuat itu, bisa terpengaruh, ya. Bisa terpengaruh dengan pendapat-pendapat mereka dan sebagainya. Lalu disitulah kadang pikiran kita itu bertakut. Bujur apakah kiamat ini ada? Bujur apakah siksa kubur ini ada? Bujur apakah neraka itu ada? Bujur apakah surga itu ada? Bujur apakah manusia ini melangkah di atas sirat dari rambut yang dibelah 7? Itu kan kalau dicerna oleh logika kita nggak mampu itu. Tapi kita sebagai orang yang beriman, maka supaya kita aman, katakanlah qul amantu billah wa rusuli. Aku percaya, aku beriman kepada Allah dan percaya kepada Rasul, yang berarti percaya dengan apa semua yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dzalika yudhibu anhu, karena yang demikian itu akan segera hilang darinya. Ada juga cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian sebagai reaksi kita untuk menolak keraguan itu adalah dengan apa? Ketika kita mendapatkan
lintasan-lintasan pemikiran seperti itu, maka segeralah kita berlindung kepada Allah dengan kita meludah 3 kali ke sebelah kiri. Itu artinya kita sebuah reaksi kita untuk penolakan terhadap bisikan setan, sekaligus kita menghinakan setan, dan kita tidak terpengaruh dengan apa yang dibisikkan oleh setan. Jadi silakan ya menoleh ke sebelah kiri, ya kita ludah sebanyak 3 kali. Nah itu juga bagian bentuk dari penghinaan dan reaksi kita untuk menolak dari keraguan itu. Jadi bisa juga kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung kita berlindung kepada Allah. Ya, berlindung kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an dikatakan inna kaidasyaitani matin. Sesungguhnya tipu daya setan itu licik. Ya, setan itu pintar. Bahkan kadang bisa lebih pintar dari kita. Itu setan. Ya, setan punya pengalaman hidup yang lebih lama dibandingkan kita. Banyak akalnya setan. Inna kaidasyaitani matin. Sesungguhnya tipu daya setan itu licik, ya. Licik. Kita kadang pengalaman dulu, ya. Dulu kita pengalaman waktu meruqyah orang. Ada orang kesurupan, kita ruqyah. Kita bacakan ayat kursi Al-Qur'an. Yang diruqyah membaca itu apakah ayat kursinya? Wah, kena mental ini. Ya, yang meruqyah kena mental. Ternyata yang diruqyah apa? Kita baca ayat yang lain lagi, ternyata malah dia baca lancar. Rupanya setannya pintar juga. Jadi jangan dikira setan itu bodoh. Setan itu pintar, cerdas. Dia punya planning apa? Dia punya planning menggoda manusia itu rapi. Tugas-tugas khusus dari mana manusia itu harus digoda dan lain sebagainya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal tadi sudah sampaikan bahwa akidah ini menjadi pondasi dasar kita. Keimanan yang ada di dalam diri kita, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah pondasi kita. Bila iman kita benar, maka semuanya akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fa inna fil jasadi mudghah idza salaha jasadu kullu fa idza fasadal jasadu kullu ay ala wa hiya qalb. Ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kita, di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, bila segumpal darah itu bersih dari kesyirikan, dari kekufuran, dari keraguan, maka kata Rasulullah SAW, maka semua jasadnya akan selamat, semua jasadnya akan baik. Bila segumpal darah itu jelek, maka seluruh jasadnya juga akan jelek. Ketahuilah bahwa itu sesungguhnya adalah hati. Nah, jadi setan ini mengeluarkan busur anak panahnya itu langsung menyerang ke hati. Bisikan setan ketika mendatangi kita, sasaran utamanya itu adalah hati. Dengan apa? Ya dengan keraguan-keraguan tadi. Nah, kalau hati kita ini kalau hati kita bersih, apa yang terjadi? Selamat kita. Ya. Hati kita bersih, maka kita akan beruntung. Ketika hati kita kotor, maka kita celaka.
Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hati. Salah satunya membersihkan hati dari apa? Dari dosa. Dari apa? Dari kekufuran, dari kesyirikan. Hati dijaga. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan hatinya, menjaga hatinya. Salah satunya dari apa? Dari keraguan itu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang senantiasa mengotori hatinya dengan dosa, dengan kekufuran, dengan kesyirikan, ataupun dengan keraguan terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita sampaikan di sini adalah kita mengambil sebuah tema mewaspadai kekufuran di dalam beriman, ya, mewaspadai diri kita dari kekufuran terhadap tadi itu, keberadaan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, atau segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita punya keimanan dan keyakinan. Tidak, kalau disampaikan di dalam ayat Quran surah Al-Baqarah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang ketika mati, seseorang yang ketika ajalnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mati dalam keadaan betul-betul tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa dijamin dia pasti masuk surga. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan wa qulta ukhra qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata, barang siapa yang mati, wa yad'u min dunillah, dan dia menyeru, berdoa, beribadah selain daripada Allah, niddan dakhalan nar, maka dia akan pasti masuk neraka. Wa qultu ana, lalu beliau berkata, man mata, barang siapa yang mati, wa wala yad'u lillahi niddan, dan dia tidak menyeru selain daripada Allah, dia hanya beribadah kepada Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Sahih Bukhari. Jadi ini hikmah terbesarnya ketika seseorang tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam keimanannya, tidak memiliki keraguan sedikit pun dalam keyakinannya, tidak memiliki sedikit pun dalam bertauhid kepada Allah, maka dia dapat dipastikan akan masuk surga. Jadi ini tadi pentingnya, bila hati kita bersih, tauhid kita merupakan modal dasar yang akan mendorong dan menjadikan semua amal ibadah kita yang bersifat badaniah didukung dengan amalan batiniah, yaitu keyakinan, niat, akidah kita benar, lurus, tidak ada keraguan, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Da ma yaribuka ila ma la yarib." Tinggalkanlah dari apa yang meragukanmu menuju sesuatu yang tidak meragukan. Nah, ini hadis luar biasa ya. Kalau kita memang ragu, kita tinggalkan. Tetapi dalam hal keraguan kita kepada Allah,
harus betul-betul itu ditinggalkan. Kita harus betul-betul menjadi orang yang jujur, benar di dalam keimanan kita. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15. Nanti bisa dilihat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah alladzina amanu billah, yang mereka beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu, wajahadu bi amwalihim, lalu membuktikan keimanannya dengan berjihad. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta bendanya, wa anfusihim, dengan jiwa raganya, fi sabilillah, di jalan Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humus shadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar jujur dengan keimanannya. Mereka itulah orang-orang yang benar dengan keimanan. Syarat utamanya apa? Tidak boleh ada keraguan. Makanya tadi bila ada keraguan, segera kita upayakan. Bagaimana supaya hati kita ini tidak ragu. Ini penting sekali. Nah, ini jadi poin yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Nah, di antara iman yang sebenar-benarnya itu adalah tidak boleh ada keraguan, Pak. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya. Kalau toh hati kita ini nggak percaya dengan yaumul qiyamah, nggak percaya dengan yaumul ba'ts, ya. Seperti orang-orang kafir, nggak percaya dengan hari kebangkitan, nggak percaya dengan padang mahsyar, nggak percaya dengan sirat dan lain sebagainya. Nah ini, jadi keimanan kita harus benar-benar jujur, keimanan kita harus benar-benar tidak ada keraguan sedikit pun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara yang bisa kita lakukan ketika terlintas di dalam pikiran kita atau ketika kita mendapatkan godaan, gangguan setan yang memusik keimanan kita dengan menghadirkan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita? Maka tadi yang pertama sudah ulun sampaikan, bila mendapatkan gangguan seperti itu maka segeralah memohon perlindungan kepada Allah. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Yang artinya, dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka segeralah kamu berlindung kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Toleh ke kiri 3 kali, toleh ke kiri, ludah 3 kali. Jadi tidak ada apa-apanya godaan syaitan. Fasta'id billah, segeralah berlindung kepada Allah. Innahu sami'un alim, karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Dan logikanya gini, kita itu kalau perang, musuh kita nggak kelihatan. Musuh kita nggak kelihatan. Logikanya mau kita perang kayak di TV itu, enak kan? Tiba-tiba orang nggak melihat langsung bos kena pukul orang. Mencari musuh tiba-tiba kena pukul, boom. Perang kita perang sama setan, tapi setannya nggak bisa dilihat. Setan bisa melihat kita.
Tapi bagaimanapun juga kita punya senjata. Senjata kita apa? Doa. Senjata kita apa? Zikir. Senjata kita apa? Berlindung kepada Allah. Karena Allah adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena Allah itu pelindung kita, penolong kita. Ya kan? Cara satu-satunya ya berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dengan apa itu? Dengan kalimat perlindungan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi itu cara pertama, berlindung kepada Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa memupuk agar keimanan kita ini terus bertambah, semakin yakin, semakin kokoh, semakin mantap. Maka salah satunya adalah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena rasa takutnya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka zadatuhum imanan, maka bertambahlah imannya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran zadatuhum imanan, maka pasti imannya bertambah. Dan cara yang kedua apa? Banyak membaca Al-Quran. Tentu tidak hanya sekedar membaca, harus dipahami artinya. Karena ayat yang dibaca memang tanpa mengetahui artinya pun bisa berpengaruh. Itu kemujizatannya Al-Quran. Apalagi kalau kita pahami maknanya, maka justru akan memberikan pengaruh, akan mendapatkan pengaruh. Ya, nah, contoh tadi Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kita baca ayat itu, kebenaran datangnya dari Allah, maka jangan kamu ragu. Nah, ketika kita ragu ingat ayat itu, kan terbukti bahwa Al-Quran itu akan menambah mantapnya keimanan kita. Jadi Al-Quran harus banyak-banyak dibaca, ayat Al-Quran. Yang kedua apa? Yang ketiga, cara agar hati kita ini jadi tenang, iman kita makin mantap, kokoh, bisa mampu menghindarkan diri dari segala macam bentuk keraguan adalah Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, zikir itu kan ada dua, ada yang bermakna sempit, ada yang bermakna luas. Zikir bermakna sempit itu yang mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah, astaghfir, itu zikir makna sempit. Zikir makna luas itu artinya ketika kita ingat kepada Allah, ya itulah zikir. Salat itulah bagian zikir kita. Aqimis sholata li dzikrillah. Dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu juga bisa menjadi zikir. Dengan kita selalu memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah, maka itu akan mengokohkan hati kita menjadi tenang. Jadi zikir. Kemudian cara yang bisa kita lakukan yang keempat nih. Bila kita pikiran kita ini kacau, muncul keraguan-keraguan, lintasan godaan setan dan lain sebagainya tentang kekuasaan Allah SWT, maka cara yang kita lakukan adalah renungkan apa yang diciptakan oleh Allah. Renungkan tanda-tanda kebesaran alam ini. Kan ayat itu ada dua, ayat al-ayat al-Qur'aniyah, ya, ayat qauliyah namanya, itu Al-Quran atau hadis.
Kalau al-ayat al-kauniyah itu alam. Kita bisa belajar dari alam, bahkan belajar dari diri kita ini. Kita akan yakin dengan kekuasaan Allah, nggak ragu. Contohnya, dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara ketika ada orang-orang yang mungkin meragukan akan kebesaran dan keagungan serta kemampuan Allah. Maka Allah katakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi raibin minal ba'si, jika kamu ragu terhadap hari kebangkitan, jika kau nggak percaya bahwa Allah itu mampu membangkitkan dan menghidupkan orang yang sudah mati, kata Allah, fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin, sesungguhnya aku menciptakan kamu semua min turab, asalnya dari tanah, summa min nutfatin, kemudian dari setetes air mani. Renungkan itu ya. Allah mampu menciptakan manusia dari tanah, Adam. Lalu Allah mampu selanjutnya menciptakan manusia dari mintin, dari saripati air mani, sperma. Allah mampu itu. Bahkan di Al-Quran dijelaskan secara rinci, dalam hadis. Dari air mani menjadi segumpal darah, prosesnya 40 menjadi daging dan seterusnya. Summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baru Allah kalau sudah genap waktunya, Allah jadikan makhluk yaitu berwujud manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik zat yang maha mencipta. Jadi itu Pak, renungkan. Kalau ada keraguan, merenungkan kekuasaan Allah, merenungkan ciptaan Allah. Seperti itu. Karena logikanya tidak mungkin ada air aqua kalau tidak ada yang menciptakan. Siapa menciptakan? Manusia mungkin ahli. Ini hal sepele, Pak. Nggak mungkin ada HP kalau tidak ada yang menciptakan. Itu dalil logikanya. Nggak mungkin ada alam semesta kalau tidak ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan pasti lebih kuasa, lebih hebat, lebih agung. Siapa itu? Allah. Lah kalau Allah aja mampu menciptakan alam semesta seperti ini, bagi Allah yang mudah, Pak, menghancurkan, membangkitkan manusia. Nah, seperti itu. Itu menggunakan akal logika kita untuk menambah keyakinan kita. Kemudian yang selanjutnya cara yang bisa kita lakukan, tadi sudah Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang lurus dan tidak, artinya membaca Al-Quran. Cara selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Intinya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli dzikir, atau artinya orang yang paham, atau orang yang punya ilmu, orang yang kita anggap dia mampu, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Nah seperti itu. Kok hati ini kok kayak ragu gitu tentang ini. Caranya apa? Tanyakan. Tanya kepada ulama, tanya kepada orang yang berilmu, tanya kepada orang yang kita yakini dia mampu, terpercaya sebagainya, supaya kita tidak terjebak di dalam kesesatan dan keraguan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan, pentingnya bagi kita semua untuk mewaspadai ya serangan-serangan syaitan yang menyerang akidah kita, menyerang keyakinan dan keimanan kita. Salah satunya adalah dengan keraguan itu tadi. Nah, ini kalau tidak kita waspadai, ini bisa berbahaya. Meskipun ketika muncul keraguan itu tidak berakibat kepada keimanan kita, selama keraguan itu tidak kita imani dan kita yakini, dan kita segera bereaksi untuk melawan keraguan itu,
ya dengan berbagai cara yang sudah Allah sampaikan tadi, sehingga iman kita tetap menjadi iman yang kokoh dan yang mantap sampai ajal menjemput datang kita. Mungkin demikian apa yang dapat Allah sampaikan. Di samping kita apa yang sudah disampaikan, pentingnya juga doa tadi, semoga Allah SWT mentasbihkan iman kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka